segera meluncur. Pemirsa, pelaku jambret yang menyasar ibu-ibu bersepeda babak belur diamuk warga di Palembang, Sumatera Selatan. Korban berteriak histeris hingga mengundang banyak warga. Korban, ibunya bersepeda korban. Pelaku jambret meringkuk kesakitan usai menjadi bulan-bulanan warga setelah tertangkap tangan menjambret dompet seorang mama bersepeda di Jalan Patra 3, belakang Terminal Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Korban berteriak histeris mengakibatkan warga berdatangan segera mengejar pelaku. Tak hanya pelaku jadi amukan massa, sepeda motornya pun dirusak massa yang emosi. Pelaku diamankan anggota Reskrim Polsek Sako Palembang yang kebetulan melintas. Korban langsung membuat laporan di Mapolsek Tahap Sako Palembang. Saya itu bersepeda, Pak, terus gayung. Ada ini ya, dia tuh langsung mepet saya, Pak. Sudah mepet langsung ambil itu, dompet itu, langsung lari dah. Saya ini apa tuh mau berteriak, jambret. Nah ada itu laki-laki, bermotornya apa Bu? Dari dompet yang dijambret terdapat uang berjumlah 200 ribuan rupiah dan telepon genggam. Pelaku mengaku sudah membuntuti korban sejak melintas di depan terminal. Ada yang dari belakang. Hah? Ada yang dari belakang berjang tadi, Pak. Ada warga yang ikut kejar. Oke, ini kita sendirian? Sendirian, Pak. Kenapa mau ini, Pak, jambret ini? Pak, hilang, Pak. Hah? Hilang, Pak, Bu. Hilang. Pernah terbuang? Belum, Pak, aku. Ampun, Pak, belum terbuang, Pak. Pelaku beraksi sendirian dan mengaku baru kali ini menjambret. Kasus ini ditangani kepolisian Polsek Sako. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, kamera pengawas merekam aksi pelaku curanmor yang mengincar motor warga di Karawang, Jawa Barat. Saat beraksi, para pelaku membawa senjata api untuk menakut-nakuti warga. Dua pencuri motor terekam kamera saat beraksi di perumahan Dengklok Permai, PDP Karawang, Jawa Barat dan terekam kamera pengawas. Salah satu pelaku berusaha merusak kunci motor yang diincarnya namun terpergok warga. Kedua pelaku pun panik berusaha kabur sambil menodongkan senjata api untuk menakut-nakuti warga. Kejadian ini memancing reaksi warga lainnya, namun kedua pelaku lolos dari kejaran massa. Ada salah satu tetangga saya yang mau ke warung, tadi beliau cerita mau ke warung, tetapi melihat dua orang yang mencurigakan, yang satu di sebelah sana, yang satu sudah masukin kunci T ke sini. Dari yang pertama itu dia mungkin kurang melihat, itu ada dua kali yang pertama, dan yang kedua yang dia lihat motor saya ada dibengkokkan seperti ini, lalu sempat diangkat. Itu kalau misalnya beliau tidak keluar 5 menit kemudian, mungkin motor saya sudah terbawa gitu. Saya spontan teriak gitu, terus saya ngejar, dia kayak ngeluarin apa itu, senjata api gitu. Terus saya nunduk gitu kan, saya takutnya senjata beneran. Sempat nodong gitu, Pak? Iya, sempat nodong gitu. Terus dikejar sama Bapak? Dikejar sampai situ, itu kayak ngeluarin senjata api lagi. Dua kali sempat nodongin kali dia, Pak. Iya, 2 kali nodongin. Diketahui sehari sebelumnya sepeda motor milik warga di Blok F Raib digondol pencuri. Warga telah melaporkan kejadian ini namun belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ditinggal pemilik rumah untuk mandi sebuah rumah di perumahan Puri Bintaro Hijau di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten dibobol maling. Perhiasan senilai 50 gram juga turut raib, dibawa kabur para pelaku. Kamera pengawas merekam dua pencuri berboncengan sepeda motor saat memasuki perumahan Puri Bintaro Hijau, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Satu pelaku dengan menggunakan atribut ojek online menunggu di luar, sedangkan pelaku lainnya masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu. Usai berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku pun langsung menuju kamar korban dan mengambil perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Bang TV mana tuh yang mana? Korban baru menyadari rumahnya disatroni maling usai selesai mandi dan menemukan kamarnya dalam kondisi berantakan.
awalnya di rumah tuh mama pergi, terus habis itu aku sama anak aku ada di rumah, tapi aku sama anakku mau mandi, aku kunci dulu pintunya, udah dikunci 2 kali, terus pas aku selesai mandi sama anakku mandi cuman sebentar, pas aku keluar pintunya udah kebuka 2, terus pintu gerbang udah nggak diselongket. Nah itu aku panik kan, langsung lihat ke kamar mama, tapi laci meja rias tuh kebuka. Ada 2 orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu melakukan upaya pencongkelan rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Korban mengalami kerugian berupa perhiasan emas seberat 50 gram kurang lebih. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah, sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Pemirsa, nasib naas dialami seorang pencuri di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat beraksi di sebuah rumah yang dikiranya kosong, ternyata pemilik rumah memergoki aksinya. Aksi seorang pencuri terekam CCTV di sebuah rumah yang dipikir pelaku adalah rumah kosong. Tapi beberapa menit kemudian penghuni rumah yang merupakan seorang nenek memergoki aksinya. Aksi perampokan ini terjadi di Jalan AMD Lama, Huta Siantar, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pada saat melihat maling, korban tidak panik, justru berusaha tenang agar pelaku tidak melukai dirinya. Pelaku pun langsung melarikan diri dengan barang curiannya. Atas kejadian ini, korban langsung lapor ke anaknya. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang diterima. Tersangka masuk ke rumah melalui ventilasi rumah korban, kemudian mengambil barang milik korban, yaitu uang sejumlah Rp23.800.000. Pelaku berinisial AS diamankan di sebuah angkutan umum. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penahanan Ivan Sugianto tersangka persekusi terhadap ES, pelajar SMAK Gloria II Surabaya, pihak keluarga mengapresiasi kinerja dari kepolisian. Sementara hingga saat ini keluarga korban masih dalam masa pemulihan trauma. Pasca penahanan Ivan Sugianto, tersangka kasus perundungan terhadap ES, pelajar SMAK Gloria II Surabaya, pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya memberikan apresiasi terhadap kepolisian yang telah memberikan asistensi dalam penanganan kasus persekusi terhadap anak. Begitu pula dengan aktivis HAM dan perlindungan anak serta berbagai pihak yang telah mengawal kasus premanisme ini yang diharapkan terus mengawal hingga vonis di pengadilan. Pasca penahanan, pihak keluarga berharap polisi bekerja secara serius dalam menangani kasus perundungan dan aksi premanisme terhadap anak di bawah umur ini. Terkait dengan kondisi korban dan keluarga korban, dapat saya sampaikan bahwa pada saat ini masih dalam tahap pemulihan. Kita juga berdiskusi dan berkomunikasi dengan psikiatri dan psikolog, karena jujur saja kejadian yang menimpa mereka di tanggal 21 Oktober 2024 meninggalkan trauma yang mendalam. Tanggapan pihak keluarga, tentunya kami mengharap supaya aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti perkara dugaan tindak pidana persekusi dan tindak pidana premanisme ini secara serius ya, supaya dapat memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan penegakan hukum. Ya ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah ayo biar selesai. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang dia orang tua. Enggak usah. Biarin dan. Kesalahannya kan memang kompak dari temannya, Pak. Khususnya untuk penerapan pasal yang dijeratkan kepada tersangka, dalam kasus ini, polisi menerapkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan,
atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 335 KUHP ayat 1/1 KUHP ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, nantinya akan ada potensi jika tersangka tidak ditahan. Melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga korban berharap agar pasal yang dikenakan lebih didalami. Mengingat juga terjadi aksi premanisme terhadap anak di bawah umur dalam kasus ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, pengusaha klub malam Ivan Sugianto ini saat ini harus berhadapan dengan hukum atas buntut dari aksinya melakukan intimidasi kepada seorang siswa SMA yang dipaksa untuk bersujud dan kemudian menggonggong. Tidak hanya itu, PPATK juga memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang. Ivan Sugianto kini harus menanggung buah dari perbuatannya. Ia harus berurusan dengan hukum setelah aksi intimidasinya ke seorang siswa dilaporkan salah seorang guru ke pihak berwajib hingga berujung pada penangkapan Ivan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga telah memblokir rekening milik Ivan dan rekening sebuah klub malam yang diduga milik Ivan. Alasan PPATK memblokir rekening Ivan dan sebuah klub malam diduga terkait pencucian uang. Sebelumnya setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan akhirnya dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Kasus Ivan bermula saat dirinya memaksa seorang siswa SMA meminta maaf dengan secara bersujud dan menggonggong viral di media sosial. Ivan diduga kesal karena korban menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan sempat melakukan klarifikasi, meminta maaf serta menyesali perbuatannya karena membuat kegaduhan. Ivan minta maaf ke orang tua korban dan pihak sekolah. Saya, Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal, selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Ivan dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman penjara 3 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang janda penjual seblak ditemukan tewas dengan kondisi jasad dicor semen di sebuah rumah. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini di Lapor Polisi.